Halo teman-teman, balik lagi sama aku. Kali ini kita akan bahas materi matematika kelas 12. Judulnya Induksi Matematika Part 2. Nah, kemarin kan kita udah bahas part satunya. Kemarin ada beberapa yang ikut, hari ini yang ikut lagi siapa? Ada Aska Hanifa, kemarin aku lihat kamu ikut. Terus ada lagi Berliana kayaknya kemarin juga ikut. Sama yang lain mungkin baru ikut hari ini ya. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Materi hari ini sebenarnya ada hubungannya sama materi kemarin karena ini lanjutan ya, induksi matematika 2. Tapi hari ini kita akan bahas materi baru. Nah, sebelum bahas, ada baiknya kita kenalan dulu. Mungkin barangkali ada yang belum kenal. Nah, ini biografi singkatku. Namaku Naufal Rizky Fadilah, biasa dipanggil Naufal. Aku saat ini adalah siswa kelas 12 di SMA Negeri 2 Ngawi, Jawa Timur. Nah, itu ada beberapa prestasi yang pernah aku raih. Sama kalau mungkin kalian mau kenalan lebih dalam, mau follow IG atau add ID line, itu ada di @naufalerfat dan ID di @naufalerfat. Oke, kita langsung lanjut aja. Nah, di bab ini itu kita akan pelajari 6 subbab. Sebenarnya subbab 1 sampai 3 itu kita udah pelajarin kemarin. Notasi sigma kita udah pelajarin kemarin. Kita kemarin udah ngubek-ngubek notasi sigma mendalam, sama sifat-sifat notasi sigmanya juga, sama kita udah kenalan sedikit nih sama prinsip induksi matematika. Aku akan ulang lagi poin nomor 3 ini, sama nanti ada tambahan dari poin 4 sampai 5 yang akan kita bahas hari ini. Oke. Aku ulang lagi ya. Kemarin udah aku jelasin sedikit prinsip induksi matematika. Nah, kenapa sih induksi matematika ini ada? Nah, induksi matematika ini bisa digunakan untuk membuktikan suatu konsep atau prinsip atau sifat yang berlaku khusus. Contohnya apa? Nah, contohnya itu ada barisan 1 tambah 2 tambah 3 tambah bla 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 tambah sampai tambah n. Nah, itu ternyata kalau dijumlahin itu kita dapat rumus setengah n dikali n plus 1. Nah, melalui induksi matematika, kita dapat mengurangi langkah pembuktian yang sangat rumit untuk menemukan suatu kebenaran dari penyataan matematis. Nah, jadi induksi matematika ini gunanya untuk menyingkat pembuktian secara langsung yang tentunya lebih panjang nanti pembuktiannya. Prinsip induksi matematika memiliki efek domino. Maksudnya efek domino nanti aku jelasin di slide selanjutnya. Terus ada langkah-langkah induksi. Aku baca aja, nanti aku jelasin lebih lanjut. Misalkan PN merupakan suatu pernyataan bilangan asli. PN itu merupakan suatu fungsi ya. Nah, kalau di sini bisa macam-macam nanti ada penerapannya di ketidaksamaan, deret bilangan, sama keterbagian. Nah, sebelumnya selain induksi matematika ini, kita bisa membuktikan suatu pernyataan matematis itu dengan apa aja sih? Yang pertama jelas, tadi aku udah jelasin pembuktian secara langsung. Pembuktian secara langsung misalnya contohnya teorema Pitagoras itu bisa dibuktikan secara langsung. Sebenarnya ini pun juga bisa dibuktikan secara langsung. Terus yang kedua adalah pembuktian kontradiksi. Pembuktian kontradiksi itu berarti kita mencari kalau ada suatu teori yang udah dijabarkan ya, atau suatu teori yang diusulkan lah sama seseorang. Nah, itu kita cari celahnya sehingga kita bisa mendapatkan teorema baru atau konsep prinsip sifat yang baru. Nah, itu tadi ada beberapa cara untuk membuktikan suatu pernyataan matematika. Nah, yang ketiga itu prinsip induksi. Yang ketiga itu cara membuktikannya dengan cara induksi matematika. Nah, induksi matematika ini yang akan kita bahas di materi kali ini. Nah, tadi udah aku baca langkah-langkahnya ya. Ada 2 langkah induksi matematika. Yang pertama adalah langkah awal atau basic step. Basic step ini adalah kita harus membuktikan dulu bahwa P1 benar. P1 ini sebenarnya nggak harus 1 ya. Tapi kebanyakan karena ini PN itu merupakan suatu pernyataan bilangan asli, induksi matematika itu biasanya dipakai untuk membuktikan suatu pernyataan bilangan asli. Biasanya. Nanti ada beberapa kasus yang mungkin bisa diterapkan, tapi setahu aku induksi ini bisa digunakan untuk induksi matematika ini bisa digunakan untuk pernyataan bilangan asli. Bilangan asli itu berapa aja sih? Bilangan asli itu lambangnya kalau di matematika itu N. N gini, ada gininya lah. Nah, ini N.
Asli itu maksudnya ini natural number. Kenapa lambangnya L? Karena N ini maksudnya natural number. Bilangan asli itu mulai dari 1. Bilangan asli itu bilangan asli ini mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya sampai hingga mungkin ya. Bukannya mulainya 1 dan itu bilangan bulat gitu. Nah, langkah kedua kita membuktikan, kita lakukan langkah induksi atau induction step. Induksi ini yang dimaksud efek domino tadi. Maksudnya gini, jika PK benar, maka PK plus 1 benar untuk setiap K bilangan asli. Nah, kalau memenuhi dua langkah ini, berarti pernyataan itu benar. Berarti rumus ini benar. Nanti akan kita buktikan ke contohnya. Mungkin sekarang masih bingung ya, masih gimana sih ini maksudnya? Langkah-langkahnya gimana sih? Oke, kita langsung lanjut aja ke slide berikutnya. Aku akan jelasin tentang, nah ini efek domino induksi matematika. Maksudnya efek domino itu gimana sih? Oke, ini maaf sebentar. Aku mau ngingetin ya, kalian ikutin Zoom ini sampai selesai karena di akhir nanti aku akan share link presensinya. Oke, aku lanjut ya. Nah, efek domino. Efek domino ini berkaitan dengan langkah-langkah tadi. Sebentar, ada telepon. Sebentar ya. Oke, maaf ya. Saya udah nunggu. Nah, oke, tadi sampai mana? Efek domino induksi matematika. Nah, efek domino ini berkaitan dengan langkah-langkah tadi. Nah, langkah pertama itu langkah awal. P1 benar. Maksudnya P1 benar itu kita harus membuktikan dulu. Nah, pertama ini benar. Kalau pertama ini salah, domino itu nggak akan jatuh. Jadi semuanya pasti salah nanti. Sebenarnya nggak harus 1. Ini bisa kita mulai dari 4, 5. Nah, tapi ini nggak akan berlaku di 1, 2, 3. Kalau kita mulainya itu P4 atau P berapa atau P5 gitu, berarti untuk ini itu nggak berlaku. Nah, selanjutnya adalah langkah induksi. Langkah induksi ini maksudnya gimana? Nah, ini kan kalau kita mau membuktikan suatu teorema, itu kan kita harus untuk semua n itu kan untuk semua n bilangan asli itu kan harus terpenuhi. Kan kita lama ya kalau harus mencari 1, 2, 3, kita buktikan satu-satu bahkan itu sampai tak hingga. Nah, itu kan sulit. Sangat memakan waktu. Nah, kita gunakan prinsip induksi ini. Jika PK benar, maka PK plus 1 benar. Maksudnya gini, kita pertama, aku ringkas ya mulai dari langkah-langkahnya. Di sini aku ringkas. Langkah yang pertama. Langkah pertama itu buktikan P1 benar. Maksudnya ini gimana? Substitusikan 1. 1, angka 1 ke N. Nanti ada contoh soal biar lebih jelas. Terus yang kedua. Yang kedua itu langkah induksi. Ini jika PK benar. Berarti kita asumsikan bahwa PK itu benar. Terus yang ketiga itu berarti PK plus 1 itu harus benar. Yang ketiga, buktikan PK plus 1 benar. Kenapa harus begitu? Nah, jika PK benar, misal K ini benar, dan K plus 1 ini benar, berarti kan K plus 2 nanti juga benar. Gitu. Jadi ini seperti beruntun gitu, ke sini gitu. Jadi nanti dan seterusnya itu akan benar semua. Jadi terbukti suatu pernyataan itu tadi. Oke, mungkin dari sini ada yang ditanyakan dulu.
Atau masih bingung nih Kak, apa langsung ke contoh soalnya aja biar lebih jelas? Gimana? Centauri, ini materi apa ya Kak? Ini materi induksi matematika kelas 11. Ini aku jelasin dulu konsepnya, biar kalian apa ada gambaran itu. Kenapa sih ada 3 langkah itu? Kenapa harus gitu sih caranya gitu? Jadi biar kalian ada gambaran dulu. Mungkin ini dari awal efek domino mungkin nggak dijelasin sama guru kalian di sekolah ya, karena keterbatasan waktu. Jadi kebanyakan itu kita langsung lanjut ke contoh soal. Saskia Fadila, bahas contoh soal. Oke, boleh ke contoh soal biar lebih jelas. Oke deh, kita lanjut ke contoh soal aja. Nah, ini yang pertama. Buktikan bahwa 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya tambah N sama dengan setengah N dikalikan N plus 1. Benar untuk N setiap bilangan asli. Nah, kita terapin prinsip induksi matematika di sini. Cara nerapinya gimana? Jadi gini, tadi kan kita udah punya 3 langkah ya, atau sebenarnya ada 2 langkah, tapi biasanya kita jabarin lagi jadi 3. Karena langkah kedua, langkah induksi itu ada 2. Yang pertama kita buktikan PK benar, terus yang kedua kita buktikan PK plus 1 itu juga benar. Gitu. Tapi langkah pertamanya sama, langkah basic step atau langkah awalnya itu sama. Yang pertama kita buktikan uh, buktikan ketika N sama dengan 1, pernyataan tersebut benar. Caranya gimana? Ya tinggal kita substitusikan aja angka 1. Kita fokusnya ke sini aja. Sebenarnya kita sudah tahu ya, P1 atau suku pertamanya ini 1. Tapi kita fokus ke sini aja. N-nya kita masukin 1. 1 sama dengan setengah kali 1 tambah N-nya 1 tambah 1. 1 sama dengan setengah kali 1 kali 2. 1 sama dengan 1. Nah, ini benar kan? Ini benar. Terus langkah kedua, kita asumsikan N sama dengan K, benar. Ini gampang sih sebenarnya. Kita tinggal ganti N-nya sama K gitu aja. Tambah 2, tambah 3, tambah bla bla bla, tambah N. Sama dengan, oh ya, N-nya ganti K. N-nya kita ganti sama K. Ini panas ya, merah. N-nya kita ganti sama K. Sama dengan setengah K kali K plus 1. Oke. Nomor 3, ini langkah yang paling panjang. Buktikan, kebalik. Buktikan bahwa ketika N sama dengan K plus 1, benar. Nah, caranya gimana? Aduh, kayaknya ini nggak cukup ya. Ini aku taruh samping aja. Bentar. Pernyataan ini benar. Benar. Nah, langkah ketiga aku lanjut di sebelah kanan ya. Aduh, kok miring. Nah, ini kita substitusikan. 1 tambah 2 tambah 3 tambah bla 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 tambah K tambah K plus 1 itu sama dengan, kan tadi K ya, habis K kan berarti K plus 1. N-nya itu kita tambahi K plus 1. Gitu. Terus yang kanan juga kita ganti setengah. N-nya kita ganti K plus 1. K plus 1 dikalikan K plus 1. Ini N-nya kita ganti plus 1, sana ada plus 1 di rumahnya. Tuh. Sampai sini ada pertanyaan, ada yang masih bingung ini gimana?
Mungkin ada yang bingung ini kenapa masih ada K di sini. Sebenarnya ini nggak ditulis nggak apa-apa. Nggak ditulis nggak apa-apa. Maksudnya langsung sampai K gini. Tapi sebelum K plus 1 itu kan pasti ada K. Jadi kita masukin aja K di sini. Itu. Udah paham semua ya kayaknya. Nah, selanjutnya kita kan tahu ini. Ini aku highlight ya. Ini. Nah, ini kan sama kayak ini. Berarti boleh kita ganti dong. Boleh kan kita ganti yang bawah ini, yang panjang ini. Kita singkat dengan yang ini. Karena kita asumsikan tadi ketika N-nya sama dengan K itu benar. Kita ganti 1 plus 2 plus 3 yang panjang plus K itu kita ganti dengan setengah. K kali K plus 1. Terus ada K plus 1 lagi. Tambah K plus 1. Itu sama dengan setengah. K plus 1 tambah 1. Aduh, nggak cukup. Kegedean ya tulisanku. Gini. Oke, kita ganti 1 plus 2 plus 3-nya itu kita ganti setengah K kali K plus 1 tambah K plus 1, karena di sini ada K plus 1, sama dengan setengah. Luas kanannya kita biarin aja, K plus 1. K plus 1 plus 1, berarti ini K plus 2 ya. Langsung aku biarin aja. Kita biarin aja deh, kita biarin aja. K plus 1 plus 1. Aduh, kok nggak cukup ini? Pokoknya gitu deh. Oke, terus selanjutnya gimana nih, Kak? Kok belibet banget ini? Tenang, kita kaliin satu-satu. Setengah K kuadrat, setengah K kali K, terus setengah K kali 1, tambah setengah K. Terus kita tambah K, kita tambah 1. Yang kanan kita biarin aja. Kita akan menyamakan ruas kiri, kita samakan dengan ruas kanan. Biar pernyataan itu terbukti benar gitu. Ruas kanannya nggak usah aku tulis lagi ya, karena takut nggak cukup gitu. Kita fokus ke ruas kiri aja. Setengah K kuadrat, terus tambah setengah K ditambah K, setengah K ini kan bisa aku tulis 1K gini kan. Setengah tambah 1 kan, setengah tambah 1 itu kan 1,5. 1,5 itu 3/2. 3/2K ditambah 1. 1 aku bisa tulis 2/2 gini ya. Boleh kan? Boleh. Oke, ini ada per 2 semua. Kita keluarin setengahnya. Setengah K kuadrat tambah 3K tambah 2. Sampai sini masih ada yang bingung? Untuk membuktikan suatu rumus, kita harus punya dasar aljabar yang kuat ya. Kita harus punya dasar matematika yang kuat. Biar kita bisa mengotak-ngatik biar sama itu gimana. Oke, Neo, paham, Kak? Yang lain ada yang masih bingung? Kalau masih bingung, aku ulang kok. Kayaknya udah paham semua nih, pintar-pintar semua kok. Oke. Nah, selanjutnya gimana? Kita faktorin, oke? Kita faktorin. Ini bisa difaktorkan, kan ya, yang ini, sekarang kuadrat itu. Bentuk kuadrat itu maksudku. Bisa kita faktorin jadi berapa? Ada yang bisa nebak? Kita faktorin jadi berapa, ayo? Faktorin jadi berapa? Oh, ini ada yang mencat. K plus 1, K plus 2. Oke. Kita coba K plus 1, K plus 2. Kalau ada yang masih bingung kenapa gitu, jadi gini ya. Nah, jadi kalau ada persamaan kuadrat, kita cari dua bilangan yang jumlahnya 2. Maksudnya dua bilangan yang dikalikan itu 2, yang belakang. Dan kalau dijumlahkan, itu hasilnya 3. 1 kali 2 itu 2 kan, benar? 1 tambah 2 itu 3.
Oke, ini udah sama kayak ruas kanan belum ya? Kita perlu ubah sedikit ya. Gini, kita boleh ubah kayak gini nggak? Biar sama kayak ruas kanan. 1 per 1. Gini, boleh kan? Ini udah sama kan? Kiri sama kanan. Karena sama, berarti pernyataan ini benar. Yang kanan itu maksudnya ini loh, nggak aku tulis lagi karena panjang banget. Atau aku tulis lagi deh, biar kalian nggak bingung. Oh, cukup nggak ya? 1 1 1 Oke, agak dempet-dempet kalau Pak deh. Sampai sini udah selesai, kita udah bisa membuktikan salah satu apa ya itu kita bilang rumus ya. Ada pertanyaan? Ayo ada yang ditanyakan nggak? Sampai sini masih cukup jelas lah ya. Sampai 5. Kalau nggak ada yang tanya, aku lanjut. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Zam, next kah? Oke, next saja. Wah, nggak sabar nih pada mau next. Nah, ini kita lanjut ke penerapannya. Sebenarnya ini mirip sama kayak yang tadi, tapi yang tadi tuh aku masukin ke contoh soal buat prinsip induksi matematika. Penerapan induksi matematika pada deret bilangan. Nah, kita punya soal nih, kita punya disuruh membuktikan. Buktikan dengan induksi matematika bahwa jumlah n bilangan ganjil positif yang pertama sama dengan n kuadrat. Ini maksudnya gimana ya? Jumlah n bilangan ganjil positif yang pertama. Maksudnya gimana ini? Ada yang bisa jelasin? Ada yang bisa nebak nih? Maksudnya gimana ya itu? Jumlah n bilangan ganjil positif yang pertama. Boleh ditulis di kolom chat. Oke, aku tunggu. Jumlah n bilangan ganjil positif yang pertama. Mau sambil minum ya. Ada yang bisa nebak? Hmm, 9. 9. Gimana maksudnya? Jadi gini ya. Maksudnya jumlah n bilangan ganjil positif yang pertama itu maksudnya gini. Misal kita punya bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu mulainya dari berapa sih? Mulainya dari 1 kan. 1 tambah 2 tambah 3. Aku tulis agak kecil aja biar pembuktiannya itu cukup nanti. 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya. Benar gak nih? Bilangan ganjil. Salah ya, ada 2-nya. Harusnya enggak ada. Nah, itu Audia. 1 tambah 3 tambah 5. Ya, benar banget. Ada yang kurang tuh tapi. 1 tambah 3 tambah 5. Tambah 5. Dan seterusnya sampai dengan N. Nah, itu ternyata bisa kita singkat jadi N kuadrat. Nah, di sini kita disuruh membuktikan. Kita udah punya rumusnya ini kayak gini. Kita disuruh membuktikan. Rumus ini itu benar apa enggak ya? Rumus ini itu benar apa enggak ya? Nah, bukti nya itu kita bisa pakai yang namanya induksi matematika. Nah, langkah pertamanya gimana nih? Langkah pertamanya ada yang masih ingat? Aku singkat aja ya. Langkah pertamanya gimana? Iya, langkah pertamanya ini gimana ya? Bentar. Maila, N sama dengan 1. Buktikan N sama dengan 1. Benar banget. Kita buktikan N sama dengan 1. Aku singkat tulis gini aja ya. Kita masukin N-nya 1. Kita fokus ke sini aja. 1 sama dengan 1 kuadrat. Benar nggak nih? 1 sama dengan 1. Benar.
Berarti ini benar. Terus selanjutnya, yang langkah yang kedua, gimana ya? N sama dengan K. Oh, benar banget. N sama dengan K. N sama dengan K. Berarti kita ganti N-nya sama K. Oke. 1 tambah 3 tambah 5 tambah dan seterusnya. Kita tambah K. Kita ganti jadi K kuadrat. Nah, ini langkah yang terakhir, langkah yang lumayan panjang. Aku nggak tahu sih di langkah ini panjang apa enggak. Nah, yang ketiga apa? Langkah yang ketiga. Kan N sama dengan K plus 1. Ya, benar, Bang. N sama dengan K plus 1. N sama dengan K plus 1. Kayaknya singkat banget ya, langkahnya cuma 3, gampang banget. N1, N sama dengan 1, N tambah dengan 3, N sama dengan K plus 1. Nah, yang jadi PR itu gimana sih, Kak? Yang jadi PR adalah gimana cara kita untuk memanipulasi aljabar biar bentuk kiri dan kanan itu sama. Sebenarnya untuk deret bilangan dan ini masih mudah ya karena kita tinggal nyamain kiri sama kanan. Nanti yang agak sulit itu kita ada di pembuktian keterbagian sama ketidaksamaan. Nah, kita bahas itu nanti aja, kita fokus ke soal yang satu ini. Nah, berarti kan kita tinggal ganti ini. 1 tambah 3 tambah 5 tambah dan seterusnya. Sebentar. Ada yang aneh ini. Ini benar N apa enggak ya? Ini benar N atau gimana? Kemarin ya udah ikut induk yang udah belajar notasi sigma, pasti tahu dong. Ini harusnya enggak N nih. Harusnya apa ya? Kotak ketik sedikit. Oke, coba aku gini deh. Kalau gini langsung kalian paham nggak? Ini aku tambahin sama ternyata bukan N, tapi ini 2N min 1 sama dengan N kuadrat. Sasa ada yang jawab nih 2N min 1. Ya, benar banget 2N min 1. Yang lainnya paham kenapa ini 2N min 1? Tapi kalau itu 2N min 1, kita harus ganti ini ya, jadi 2K plus 1. 2K min 1 maksudnya. 2K min 1. Yang lainnya paham kenapa ini 2N min 1? Enggak, Kak. Oke deh, aku jelasin deh. Itu kan barisannya 1 tambah 3 tambah 5. Nah, kita misalin aja, itu U1 itu 1. U2 itu, suku kedua itu 3. Suku ketiga itu 5. Nah, kita kan waktu SMP dan kelas 10 kita udah belajar yang namanya barisan aritmatika. Ini kita bisa lihat itu sebagai barisan aritmatika ya. Barisan aritmatika dengan U1, 1, U2, 3, U3, 5. Nah, kita cari rumus UN-nya. Rumus UN-nya kita tahu itu A plus N-1 kali B. Nah, bedanya berapa? Kan barisannya gini ya, aku orat-orat aja. 1, 2, 3, 5, dan seterusnya. Beda itu, aduh, 1, 1, 2 sih. 1, 3, 5. Sorry. 1, 3, 5, 7, dan sebagainya. Ini bedanya kan 2, 2, 2. Jadi beda itu selisih kalau kita tulis selisih suku dengan suku sebelumnya. Kalau bisa kita tulis beda itu sama dengan UN dikurangi suku sebelumnya berarti UN min 1 gitu. Nah, kita sudah tahu bedanya itu 2. Ini bedanya. Bedanya itu 2. Berarti kita dimasukin rumus ke UN. UN-nya berarti A itu suku pertama ini ya. Ini A. A sama dengan U1, suku pertama. Suku pertamanya 1 ditambah N-1 kali 2. Sama dengan 1 tambah 2N min 2. Sama dengan 2N-nya aku taruh depan. 1 dikurangi min 2, min 1. Gitu. Jadi, ini tuh rumus UN-nya.
Dan ini itu kita bisa bilang kalau di barisan aritmatika kita bisa bilang SN. Gitu. Ada yang ditanyakan? Karena bilangan ganjil positif bukan Kak? Iya benar, iya benar. Benar. Sampai sini paham? Kalau paham, reaction aja deh, reaction biar mau lihat reactionnya. Oke, udah ada yang jawab paham deh. Aku lanjut. Oke. Berarti ini tadi kita terakhir berarti kan ini ada 2 K-1, terus yang terakhir, oke aku ulang dari sini. Nah, langkah ketiga itu kan N sama dengan K+1. Berarti kita substitusikan K+1 itu, N-nya itu kita gantikan dengan K+1. Nah, ini kan sampai ke K, ini ke K. Terus ke K+1 berarti K-nya itu kita ganti K+1. Ditambah, dikurangi deh. Dikurangi 1. Materi ini cukup sulit. Jadi kalau kalian bingung, langsung tanya aja. Daripada nanti tersesat. Tuh. Kuadratnya kita ganti K+1 kuadrat gini ya. Oke. Caranya sama kayak yang tadi. Ini kan kita bisa lihat yang panjang ini. Ini kan bisa kita lihat ini tuh sama kayak yang ini. Nah, berarti kita boleh ganti itu dengan K kuadrat. Itu aja. K kuadrat plus. Kita langsung hitung aja ya ini. 2 kali K+1. 2K plus 2 min 1. Sama dengan K+1 kuadrat. Kita selesaikan K kuadrat plus 2K. Kita nyamain kiri sama kanan ya. Yang kanan kita biarin, yang kiri kita ubah. Nah, ini udah sama belum nih kira-kira? K kuadrat plus 2K plus 1 itu sama dengan K+1 kuadrat apa enggak ya? Jawabannya adalah sama. K+1 kuadrat itu sama dengan K+1 kuadrat. Enggak percaya? Jadi gini. Kita coba aja deh. K+1 kuadrat. Itu kan berarti K+1 dikalikan K+1. Gini ya. Ini K kuadrat. Ini sama ini. Tambah K. Ini sama ini. Tambah K. Ini sama ini. Plus 1. K kuadrat plus 2K plus 1. Sama kan? Ini sama ini. Nah, berarti ini kita bisa ubah sama ini. Tuh. Ada yang ditanyakan? Enggak ada, Kak. Oke, Jamal. Kita lanjut ya ke latihan soal. Nah, ini. Langkah akhir untuk membuktikan bahwa 1/3 plus 2/3 plus 3/3 dan seterusnya sampai plus N pangkat 3 itu sama dengan setengah N dikalikan 2N plus 1 dan semuanya itu dikuadratkan. Adalah untuk membuktikan berlakunya rumus untuk N sama dengan K plus 1, yaitu 1/3 tambah 1, 2/3 dan seterusnya sampai K plus 1/3. Nah, langkah akhirnya gimana nih? Oke, aku kasih waktu 3 menit deh. Atau 2 menit aja kali ya. 2 menit untuk jawab ini. Yang udah ketemu jawabannya, silahkan ditulis di kolom chat. Oke, aku tungguin.
Yang udah ketemu jawabannya boleh langsung tulis di kolom chat ya. Tinggal pilih kalian. A, B, C, D, atau U. Oke, kalau masih clueless, bingung. Aku kasih clue deh. Langkah akhir itu apa sih? Langkah akhir berarti kita ganti N-nya itu sama K plus 1. Kita buktikan bahwa N sama dengan K plus 1 itu benar. Nah, jadi gimana nih? Jawabannya apa? Udah yang satu yang udah jawab. B. Yang B bukan Kak. Yang B. Oh, Mila ini akunya kok dua ya? Oke, gak apa-apa deh. Gak apa-apa deh. Yang B. Yang B. Menteri B. Ada jawaban lain? Ada jawaban lain? Yuk, yuk, yuk. Masih aku tungguin. Udah. Yang B bukan. Gimana, gimana? Yang Gimana B coba? bukan. Yang B. Yang B. Oke, banyak yang Tapi jawab B perempuan. nih. Banyak yang jawab B nih. Oh, beda orang ternyata. Oh, kalian kembar gitu ya? Apa gimana? Maaf ya, aku nggak tahu. Lucu nih. Oh, nggak kembar. Wah, namanya bisa sama gitu ya? Wah. Oh, kembar nama doang. Oke, oke. Yang lainnya ini kayaknya udah nunggu nih. Bahasanya udah nggak, bahasanya udah nggak. Oke, kita masuk dapat. Oke, penjual somai. Iklan, iklan. Oke. Langkah akhir untuk membuktikan bahwa bla 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 adalah untuk membuktikan berlakunya rumus untuk N sama dengan K plus 1. Wah, ternyata udah ada clue-nya di soal tuh. N sama dengan K plus 1. Plus 1. Ya gampang aja nih. Kan itu ruas kirinya ini ya. Berarti kan kita cari ruasannya aja. Ruas kirinya itu udah ditulis 1 plus pangkat 3, 2 pangkat 3, dan seterusnya sampai K pangkat 3, sampai terus K plus 1 pangkat 3. Sama dengan. Nah, ini kita ganti N-nya sama K plus 1. Kita terus lagi setengahnya. Terus ada K plus 1. K plus 1. Aduh, jelek banget. Sorry, sorry. K plus 1-nya ganti dari tulisannya jelek. K plus 1. Apa kan tadi K plus 1. N-nya itu kita ganti. N ini kita ganti K plus 1. Terus 2-nya kita tulis lagi. Terus N ini kita ganti K plus 1. Terus tambah 1. Ini semua kita buat jelek. Oke, kita hitung. Setengah. K plus 1 kita tetap tulis K plus 1. Terus ini kita ubah jadi 2K plus 2 plus 1. Gini ya. Nah, K plus 1. 2K plus 3. Ini ya. Kuadrat. Oke. Ini pilihan jawabannya apa? A, B, C, D. Oh, di soal itu mintanya 2K plus 3 duluan ya. Oke, oke. Setengah 2K plus 3. K plus 1. Kuadrat. Oke. Ternyata jawabannya B, teman-teman. Wah, bagus nih. Banyak yang jawab benar nih. Banyak yang jawab benar. Tadi siapa aja yang jawab benar? Mila. Mila Kumala sama Mila Akumajaya. Namanya mirip gitu ya, janjian ya orang tua kalian.
Oke, itu sedikit iklan. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ini masih gampang ya, masih easy Kak. Masih gampang banget nih, tinggal ganti doang. Saya mau buktiin ruas kirinya juga sama dengan ruas kanan. Gimana, gimana? Oh, kita coba deh, kita coba. Kita coba buktiin ruas kirinya. Kita coba buktiin ruas kirinya. Nah, ini kan kita tahu, itu kan langkah sebelumnya itu kan ada N sama dengan K. Nah, langkah pertama dulu deh, biar urut. N sama dengan 1. Kita masukin 1. 1 pangkat 3. Di sini kita fokus ke belakang aja. 1 pangkat 3 sama dengan tengah kali 1 kali 2 kali 1 tambah 1. Bentar, bentar. Ini sama nggak teman-teman? Aku ada yang salah ngitung nggak ya? Kuadrat. Ini kan ya, bener kan ya? Hmm. Salah ya teman-teman? Wah, iya teman-teman. Salah-salah. Ternyata ini soalnya sendiri yang salah ya. Maaf, maaf, maaf. Ini soalnya sendiri yang salah. Jadi pernyataan itu ternyata salah ya. Ya kita fokus ke, kita ngikut aja soalnya. Jadi kita ternyata nggak bisa buktiin ini dari awal. Ternyata pernyataan ini salah. Nah, yang benar bagaimana? Yang benar gimana? Yang benar ini tuh gini. Yang benar ini tuh setengah N dikali N plus 1 terus ini dikuadratkan. Jadi bukan 2N. Nah, jadi yang benar tuh sebenarnya ini. Tapi ternyata di soal dia gini. Terus gimana Kak kalau itu salah? Ya kita manut aja ke soal. Kita ngikut aja ke soalnya. Jadi jawabannya tetap B. Kalau kita coba yang ini, nanti jawabannya apa ya? K plus 1, K plus 2. Nanti jawabannya D ya kalau kita ngikut yang ini. Nanti jawabannya D. Karena kan kita tinggal ganti N-nya itu K plus 1. Ini K plus 1. Terus N-nya yang kanan ini K plus 1 plus 1. Berarti K plus 2. Itu ya. Sementara ini soalnya yang salah. Mohon dimaafkan. Oke, kita lanjut aja. Penerapan induksi matematika pada keterbagian. Ya, ulitan dulu. Nah, dengan induksi matematika, tunjukkan bahwa 11 pangkat N min 6 habis dibagi 5 untuk N bilangan asli. Sekilas kalau kita lihat itu habis dibagi 5 ya. Kalau kita mulai dari N plus 1, N sama dengan 1, kita ikuti langkah induksi matematika, N sama dengan 1, 11 pangkat 1 min 6. Ini habis dibagi. Nah, ini kita bisa tulis gini ya, 11 pangkat 1. Nah, ini 11 pangkat 1 kan 11. 11 minang kan 5. 5 habis dibagi. Benar kan? Nah, nah, aku mau ngajarin ini, penerusan singkatnya untuk keterbagian. Kalau ada A garis lurus B, ini caranya A membagi B. Ini artinya A membagi B. Atau B habis dibagi. Nah, sama aja gitu.
Kalau kita tulis penulisan singkat aja, biar nggak bersin tempat, kita taruh 5-nya di depan, terus kita batasin dengan garis lurus. Tuh. 5. 5 ternyata habis bagi 5. Benar. Terus yang selanjutnya, kita ganti N yang sama K, yang sama dengan K. 11 pangkat K min 6. Kita asumsikan ini benar. Terus langkah yang ketiga, aku tulis di sini, N sama dengan K plus 1. Kita masukin, ini habis dibagi 5, gini ya. Nah, 11 pangkat K plus 1. 5 membagi 11 pangkat K plus 1 min 6. Nah, ini benar apa enggak ya? Nah, kita tahu kalau ada X pangkat A dikali X pangkat B, itu kan X pangkat A plus B. Ini kan. Berarti, kalau ini kan berarti kita bisa pisahin jadi 11 pangkat K dikali 11 pangkat 1 min 6. Selanjutnya gimana? Ada yang punya ide? Ada yang punya ide? Apakah ini habis dibagi 5? Apakah udah selesai? Ini benar? Atau masih kita perlu langkah pembuktian lagi? Kalau sekilas itu benar ya. Sekilas. Sekilas itu, kalau kita nyoba K-nya berapapun, itu benar. Tapi kita harus membuktikan nih, dengan apa ya? Harus nggak ada celah. Gimana sih bukti N-nya? Gini. Aku kasih bantuan ya. Nah, kita kan tahu ini 11K min 6 itu habis dibagi 5. Berarti kan kita bisa misalkan 11K min 6 itu sama dengan 5M. M ini apa? M dengan M ini bilangan bulat. M bilangan bulat. Berarti ini kita bisa ubah jadi begini. 11K plus 1 min 6 sama dengan 11 dikali 11 pangkat K min 6. Di 11 pangkat K-nya kita ganti dengan 11 pangkat. Ini kan begini ya. 11 pangkat K. Kita bisa pindah 6-nya ke ruas kanan. 5M plus 6. Berarti kita bisa ganti 11 pangkat K-nya itu 5M plus 6. Min 6. Sama dengan 55M tambah 66 min 6. 55 tambah 60. 5 kali 11 M plus 12. Nah, ini ada faktor 5, berarti ini udah pasti habis dibagi 5. Berarti terbukti. Kalau ini 11 K plus 1, 11 pangkat K plus 1 min 6. Kalau ruas kanan habis dibagi 5, ruas kiri harus bisa dibagi 5 juga dong. Habis dibagi. Jadi cara buktinya gitu ya. Ini langkah ini tadi kita bisa hilang. Ada yang masih bingung? Ada yang ditanyakan?
Oh ya, aku mau ingetin lagi, ikutin sampai akhir. Kita masih ada satu subbab penerapan induksi matematika pada ketaksamaan. Nah, di akhir nanti aku akan share yang namanya preferensi. Ini gak ada yang mau nanya? Nah, sudah jelas? Aku itu sampai 5. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sepertinya udah jelas ya, udah cukup jelas ya. Kita lanjut ke soalnya. Suatu bilangan dikatakan habis dibagi jika hasil pembagian bilangan tersebut adalah bilangan bulat. Kak, apa Jamal? Ada apa? Mau SS yang tadi bentar aja. Oke. Yang mau SS silakan SS. Oke, Kak, makasih. Oke, yang lain ada yang mau SS? Aku tungguin. 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, lanjut. Perhatian soal. Suatu bilangan dikatakan habis dibagi jika hasil pembagian bilangan tersebut adalah bilangan bulat. Sebagai ilustrasi, dibuktikan secara induksi matematika bahwa 6 pangkat N plus 4 habis dibagi oleh. Oke, aku tunggu 2 menit. 2 menit kayaknya cukup ya ini. Kita cuma nentuin habis dibagi oleh berapa. Setelah itu kita akan buktikan pakai induksi matematika. Gitu ya. Oke. Tunggu 2 menit. Yang udah ketemu jawabannya, silahkan terus di kolom chat. Bukan Kak. Mela jawab. Yang lain. Harus jawaban lain. Oh, Dewi Ita juga jawab Saskia jawab Oke, Wah, juga. Mbak yang jawab Aku mau tanya dong. Kenapa kalian jawab Ada yang mau on mic? Ada yang mau on mic? Ini banyak banget nih yang jawab Kayaknya soalnya gampang banget ini. Ada yang bisa jawab ada yang bisa jawab Ada yang bisa jawab, maksudnya ada yang bisa jawab kenapa jawaban kalian itu Ya dilihat aja Kak, itu kan 6 pangkat N plus 4. Kita coba aja masukin N-nya 1. 6 tambah 4 itu 10. Bisa dibagi 5 dong. Yang lainnya kan nggak bisa. Terus untuk N-nya yang lain gimana? N-nya yang lain apakah dengan kamu mengatakan N-nya kita ganti 1 itu bisa dibagi 5. Kalau N-nya berapapun itu juga bisa dibagi 5. Gimana cara kalian buktiin? Ada yang mau on mic? Sebentar aja. Karena banyak banget nih yang jawab tapi kayak aku masih ragu deh. Untuk kalau N-nya kita masukin 100, benar gak ya? Aku kok masih ragu ini. Ada yang bisa yakinin? Ayo, silakan. Aku kasih kesempatan. Biar aku nggak ngomong sendiri. Gimana? Dari 23 orang. Oke, mungkin aku langsung jelasin aja. Ini kayaknya agak ada yang mau konflik. Udah jam 5, Kak. Udah ngantuk. Nanti mau malam mingguan. Malam mingguan sama ayang. Bercanda. Oke. Nah, kita buktiinnya
Kalian jawab 5 ya. Oke, kita tandai dulu ini. 5. Kita buktiin. Benar nggak sih ini 5? Caranya gimana? Yang pertama kita masukin. Berarti ini kita punya pernyataan dulu ya. Punya pernyataan. Ternyata N pangkat N plus 4 katanya, maksudnya katanya itu habis dibagi 5 untuk 6 bilangan asli. Induksi matematika itu hanya untuk bilangan asli ya. Aku belum nemu sih untuk selain bilangan asli itu gimana. Kayaknya cuma bisa dipakai bilangan asli. Itu. Kita punya pernyataan ini nih, ternyata ini habis dibagi 5. Gimana nih cara buktinya? Ya sama kayak yang tadi, kita masukin N sama dengan 1. Enam pangkat. Ini habis dibagi 5 ya katanya. 6 pangkat 1 tambah 4. 5. 10. Benar. Nah, benar ya, 5 membagi 10. Atau 10 habis dibagi 5. Benar ya? Oke, yang selanjutnya kita ganti N-nya dengan K. 6 pangkat K plus 4. Nah, yang ketiga nih, langkah yang perlu mikir. N sama dengan K plus 1. Nah, ini kan habis dibagi 5. Sama kayak yang tadi, kita misalkan 5M. M itu bilangan bulat. Berarti kalau kita mau cari 6 pangkat K, sama dengan 5M, kita kurangi kedua ruas dengan 4, atau bahasa mudahnya itu kita pindah 4-nya ke kanan gitu. Tapi yang sebenarnya itu nggak ada istilah pindah ruas. Yang ada itu kita kurangi kedua ruas dengan angka yang sama, atau kita bagi dengan angka yang sama untuk menghilangkan angka 4 ini. Nah, kiri kita kurangi dengan 4, kanan juga kita kurangi dengan 4. Makanya sekilas itu kayak plus 4 pindah kanan jadi min 4 gitu. Padahal sebenarnya itu kita kurangi kedua ruas dengan angka 4 gitu. Oh ini, benar ya. Kak, izin tanya, tadi agak macam-macam. Induksi matematika tuh apakah bisa N-nya selain bilangan asli? Setauku sih nggak bisa ya. Setauku aku cuman baru nemu itu induksi itu cuma bisa kepakai ke bilangan asli. Karena kenapa? Karena efek domino tadi. Domino itu kan satu-satu ya. Domino itu bukan sesuatu yang kontinu. Domino itu kontinu itu maksudnya berkelanjutan. Mana ya jelasinnya? Itu sesuatu yang diskrit satu-satu maksudnya. Ada satu, satu, dua, tiga. Domino kan seperti itu. Nah, kalau kita berpatok ke itu, berarti induksi matematika itu nggak bisa digunakan selain bilangan asli. Tapi coba deh nanti aku cari-cari lagi apakah bisa digunakan selain bilangan asli. Mungkin ada yang tahu juga bisa loh Kak digunakan selain bilangan asli. Tapi untuk sementara setauku itu nggak bisa. Gitu. Oke, kita balik lagi ke soal. N-nya kita ganti K plus 1. Berarti 6 pangkat K plus 1 ditambah 4. Sama dengan Oke, Kak, makasih ya, sama-sama. K plus 4. Nah, sama kayak tadi, 6 pangkat K dikalikan 6 tambah 4. 6 pangkat K-nya kita ganti dengan 5M min 4. Dikalikan 6 plus 4. 5M. Waduh, kok 5 lagi sih? Aku kaliin ke 30 ya, 5M dikali. Oh, kaliin ke 6 maksudnya. 5M dikali 6. 30M min 24 tambah 4. Berapa nih? 30M min 20. Nah, gini. Kita faktorkan. Kita keluarin 5-nya. 5, 6M min 4. Nah, ini sudah pasti ada faktor 5, berarti ini habis dibagi. Dan yang kiri juga pasti habis dibagi. Aduh, plus 1, plus 4. Ini juga pasti habis dibagi 5. Oke, gitu. Jadi, ada yang ditanyakan? Jadi terbukti ya, ini jawabannya benar. Asumsi kalian benar. Jawabannya 5. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, silakan chat next. Nanti aku lanjut.
Next, Kak. Next, Kak. Oke, udah pada paham semua. Oke, aku lanjut. Nah, ini terakhir. Penerapan induksi matematika pada keterbagian. Kok keterbagian lagi sih? Ini kayaknya aku salah nulis deh. Ini bukan keterbagian ya, mohon maaf. Ini ketaksamaan. Maaf, maaf. Aku salah tulis. Mau ganti warna putih deh. Ketaksamaan. Atau pertidaksamaan. Atau ketidaksamaan. Kayaknya sama aja deh. Oke. Buktikan bahwa 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat. Nah, tadi kan dari tadi kita itu buktinya sama dengan terus. Ini ada soal ternyata pembuktiannya lebih dari. Ada pertidaksamaan. Pada dasarnya sih sama aja ya. Sama aja. Yang pertama kita masukin N-nya 1. Sama dengan 1. Kita fokus ke sini. 1 kuadrat lebih dari 1/3/3. 1 lebih dari 1/3. Benar ya? Benar. Terus yang kedua kita ganti N-nya sama K. 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus K kuadrat sama dengan lebih dari K/3/3. Yang terakhir N sama dengan K plus 1. 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus K kuadrat plus K plus 1 kuadrat. Kita tambahin K plus 1. Lebih dari K plus 1/3/3. Ayo, gimana nih? Oke, ini aku batasin ya. Ini tuh akan dibuktikan. Ini yang akan dibuktikan kebenarannya. Nah, tadi kan kita mengasumsikan, tadi yang langkah kedua, kita mengasumsikan itu tuh benar. 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus K itu benar. Ini ya. Nah, ini tuh asumsinya ini tuh benar. Selanjutnya gimana? Nih, aku mau tambahin nih. Di ruas kiri sama kanan, aku mau tambahin sama K plus 1 kuadrat. Kalau kanan kita tambahin K plus 1 kuadrat, kalau kiri kita tambahin K plus 1 kuadrat, kanan juga harus kita tambahin K plus 1 kuadrat gini ya. Oke, kita fokusnya ke ruas kanan aja. Tugas kita sekarang adalah nyamain ruas kanan. Ruas kanan kita samain dengan yang mana? Sebenarnya bukan kita samain, tapi kita buktiin bahwa ini tuh lebih besar dari ini. Oke, nanti biar lebih paham, aku lanjut aja. Kita operasikan K/3/3 tambah K kuadrat plus 2K plus 1 gini ya. K/3/3. Aduh, kayaknya ini nggak cukup deh. Ini aku bisa tulis 3K/3/3 gini ya. Terus ini bisa tulis 6K/3 gini ya. Terus ini aku bisa tulis 3/3 gini. Bisa kan ya? Gitu. Biar penyebutnya tuh sama. Biar semuanya itu dibagi 3 begitu. Berarti kita penyebutnya bisa kita samain ya. Kita samain per 3. Plus. Ini ada plus 3K kuadrat plus K 3. 2K tadi ya. 2K tadi ya kan ya. Plus 6K plus 3. Ini ya. Oke. Nah, ini menurut kalian yang ini sama aku highlight deh. Highlight aja jangan. Ini
sama ini, itu gedean mana? Gedean mana menurut kalian? Ya. Untuk bisa lihatnya kalau begini belum kelihatan ya gedean yang mana. Ini coba aku faktorin. Ini aku punya K per 1 pangkat 3 juga deh. Per 3. Nah ini sisanya apa? Per 3. Masih kurang apa? K plus 1 pangkat 3 itu berapa sih? Aku tulis di sini ya. K plus 1 pangkat 3 aku jabarin. Ini tuh jadi K pangkat 3 plus. Kakak tolong diingetin ya. 3K kuadrat plus 3K plus 1. Coba dicek benar apa enggak. Benar tidak ya? Oke, sedangkan yang ini tadi kan ada K pangkat 3 plus 3K kuadrat plus 6K plus 3. Berarti kan kita kurang, aku kasih pointer. Ini kan ada 3K pangkat 3, 3K kuadrat plus 6K plus 3. Nah ini kan berarti kalau K plus 1 pangkat 3 itu kan ini. Berarti ini sisanya adalah 3K. Di sini kan si K pangkat 3 udah sama, 3 kuadrat itu udah sama. 6K udah ada 3K, berarti sisanya tinggal 3K juga kan. 3K terus 2. Nah, menurut ini kan ada 3K plus 1 pangkat 3. Sedangkan yang akan dibuktikan itu kan ini. Berarti ini kan pasti lebih besar dari K plus 1 pangkat 3 per 3. Karena ada ini, ini kan sesuatu, ini K plus 1 pangkat 3 per 3 ditambah sesuatu. Pasti kan lebih besar yang sesuatunya itu sendiri. Kalau sendirian sama yang ditambah. Karena nilai ini nggak mungkin negatif ya. Nilai ini nggak mungkin negatif karena K itu bilangan bulat positif atau bilangan asli. Gitu. Jadi terbukti, aduh di mana ya nulisnya? Gini. Kalau ada A lebih besar dari B, lebih besar dari C. A itu yang ini maksudnya. B itu yang ini. Terus C itu yang ini. A lebih besar dari B lebih besar dari C. Berarti kan ini bisa kita artikan A itu lebih besar dari C. Ini kan. Boleh kan kayak gitu? 3 lebih besar dari 2 lebih besar dari 1. Berarti 3 lebih besar dari 1. Benar kan? Berarti kalau ini ada A, B, C, ini bisa aku tulis singkat lagi. Aku taruh sini deh. 1 tambah 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 atau singkat langsung aja. Tambah bla bla bla. Bla bla tambah K kuadrat tambah K plus 1 kuadrat. Itu kita hilangin B-nya. Maksudnya karena itu tadi. Itu lebih besar dari K plus 1 3 per 3. Jadi ini benar. Nah, ini sama kayak yang ini kan ya. Aku kasih warna lain deh. Ini sama kayak yang ini. Berarti ini benar. Berarti ini terbukti gitu. Jadi kita memanfaatkan dari apa yang di sini agar kita menghasilkan ini. Gitu. Ini cukup sulit ya, agak mikir. Yang kurang jelas bagian mana? Atau udah paham? Kalau udah paham, aku next. Itu nggak apa-apa kok. Jangan takut banyak. Karena ini materi emang agak sulit aku akui. Gitu. Gak ada yang mau nanya, gak ada yang mau nanya. Neo, gimana Neo? Audia, Sasa, Tris, Riri, Tantri, Davina, Syahbana, Ririn, Maila, Maila 2, gimana? Loh, Maila satunya udah keluar ya? Oke, gimana? Kita tinggal satu latihan soal lagi, setelah itu aku share presensi. Udah ya, ini udah next ya.
Nice, Kak. Nice, Kak. Oke. Udah pada bang semua nih. Oke, next. Latihan soal yang terakhir. Ini slide terakhir. Untuk n bilangan asli, langkah pembuktian induksi matematika. Aduh, induksi matematikanya aku tulis dua ini. Aku hilangin satu ini. Tidak selalu dimulai dengan membuktikan benar untuk n bersama dengan satu. Nilai n yang digunakan sebagai awal proses induksi tersebut disebut basis awal. Pada pembuktian pernyataan 3 pangkat n lebih dari 2 pangkat n plus 10n, bilangan yang menjadi basis awal adalah berapa? Yuk. Kasih waktu 1 menit. Ini gampang banget. Silahkan dicoba. Sudah tentunya di kolom chat. Gak ada yang mau nyoba jawab nih. Jadi langkah awal itu nggak harus satu ya. Kita lihat konteksnya dulu. Fakta baru. Davina apa DM itu dia jawab. Iya, Kak, gimana hasilnya kita? 4 bukan ya? 4. Oke, 4D. Oke, kita D. Waduh, banyak yang jawab D. Kenapa nih jawabannya D, Jamal? Halo, Jamal, masih di situ? Kenapa jawabannya D? Nah, jawabannya D. Dijawab, Pak. Audia. Hanya tinggal diganti satu saja kalau aku. Kenapa bisa satu? Ayo, kenapa ini? Coba kalau kita masukin satu deh, kita coba aja. Ini sama dengan satu. 3 pangkat 1 lebih dari 2 pangkat 1 tambah 10. 3 lebih dari 2 pangkat 1, 2 tambah 10, 12. Benar apa salah ini? Salah ya? Salah. Jadi N-nya bukan 1. Pernah tepat ya, Audia? Maksud aku tinggal diganti 4. Oh, gitu. Kenapa 4? Kenapa enggak 5? Kita coba 4 deh. Dengan 4. 3 pangkat 4 lebih dari 2 pangkat 4 tambah 10 kali 4. 3 pangkat 4 itu berapa? 81. Lebih dari 2 pangkat 4 itu 16. 16 tambah 10 kali 4, 40. 16 tambah 40, 56. Ini benar ya? Kenapa enggak 5? Di situ ada opsi 5. N sama dengan 5. 2 pangkat 5 tambah 10 kali 5. 3 pangkat 5 itu 24. 2 pangkat 5 itu 2. 32 tambah 10 kali 5. Ini juga benar loh. Kenapa kalian pada milih 4? Karena basis awal, Kak. Kalau 5 kan kedua. Ya, benar banget. Kalau oke, karena yang awal, Kak. Oke, udah pada paham ternyata. Aku senang dengar ini. Oke, jadi jawabannya yang 4 ya, basis awalnya. Jadi jawaban yang benar adalah 4. Oke. Oke, kita udah sampai di yang terakhir ini, slide terakhir. Terima kasih yang udah join. Bentar aku izin share link presensi dulu.
Itu ya, silakan presensi. Link presensi udah besar di kolom chat ya. Silakan dibuka. Silakan diisi presensinya. Karena itu bukti kehadiran kalian serius dalam Zoom ini. Kalian bagus banget udah ikutin sampai selesai. Oke. Yang udah ngisi. Oke. Oh, Neo masih ada yang nanya. Kak, maksud basis awal gimana ya? Basis awal itu kan induksi matematika itu kan untuk bilangan asli. Nah, bilangan asli itu tadi seperti yang aku jelasin di awal. Bentar ya, aku balik lagi. Yang lain kalau udah paham silakan isi link presensi. Udah bisa di kolom chat. Nah, gini. Jadi basis awal induksi matematika itu tidak selalu satu, Kak. Tapi pada umumnya satu. Misal, kita mau nyenggol satu dulu, biar dua dan seterusnya itu memenuhi gitu. Itu juga bisa kalau satunya itu benar. Nah, tapi dalam induksi matematika, contohnya soal tadi, ketika kita masukin satu, itu ternyata salah loh. Ternyata salah loh. Nah, kita cari basis awal. Yang mau kita domino, yang mau kita singgol, itu yang mana dulu? Ternyata domino yang kita singgol pertama itu harusnya 4. Yang dari 4 ternyata udah benar. Berarti kita temukan bahwa basis awalnya itu 1. Gitu ya. Bisa dipahami? Oke, paham Kak. Terima kasih. Sama-sama. Yang sudah ngisi presensi boleh leave Zoom. Terima banyak Kak. Iya, sama-sama. Makasih Kak. Iya, sama-sama. Sama-sama. Sama-sama Reham, sama-sama Davina, sama-sama Mealin, sama-sama Mela, sama-sama. Sama-sama Audia, sama-sama Zaskia. Kalau mau tanya-tanya silakan di grup diskusi Telegram. Kalian udah pada join kan? Silakan ditanya di situ. Nanti kalau aku bisa, aku akan jawab. Terus Noval, oke Sabana. Matur suwun Kak, sami-sami. Wow, ini orang Jawa ini. Aska Nifa sama-sama ya. Oke. Jangan lupa ngisi link presensi. Yang udah ngisi boleh link. Aku share lagi ya. Kok saya bisa. Oke. Makasih Kak Dewi. Sama-sama. Dewi sama-sama Neo. Silakan isi link presensi ya. Jangan lupa diisi.